Oke, kalau gitu kita nyicil doa ya. Kalau kita naik pesawat itu ada buku pedoman doa Hindu, Buddha semua, dan yang dicantumkan di sana adalah Bismillahi majroha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kalau orang lama itu doa sangat populer di pesantren-pesantren. Dulu kan tidak naik pesawat tetapi bahaya dari segala macam yang lain. Bismillahi majreha wa murseha. Zaman dulu begitu. Majreha, jadi agak lebih rotok di model-model. Aslinya kan majroha, tapi bacanya orang-orang desa dulu Bismillahi majreha wa murseha. Nyeneng aku bingung kok sok murseha gitu ya apa. Oke. Itu satu. Kemudian bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Anda perhatikan bahwa Allah menghadirkan diri di akhir setiap ayat itu karakter tertentu. Jadi kalau dengan nama Allah yang bersamanya tidak ada bahaya di langit maupun di bumi, maka yang berfungsi adalah Sami'un Alim. Yang gitu. Itu di setiap ayat beda-beda. Maka Anda harus perhatikan bahwa ketika Anda punya keperluan ini, datangilah Allah dengan karakter itu. Itu ada rumusnya semua di dalam Al-Quran. Jadi, wawas sami'ul alim, itu Allah yang maha mendengar dan Allah yang maha mengetahui. Jadi karena Anda berlindung kepada Allah bahwa tidak akan ditimpa bahaya apapun di langit maupun di bumi, maka Allah menyatakan, ya aku mendengar doamu dan aku mengetahui masalahmu. Gitu, kira-kira begitu. Jadi perhatikan komposisi dua nama Allah di banyak ayat-ayat. Coba nanti kapan-kapan buka Quran. Oke, untuk permintaan beliau bareng-bareng, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala nuhin fil alamin. Tidak ada bahaya melebihi besarnya banjir di zaman Nabi Nuh. Tingkatnya, kalibernya, gedenya, dan seterusnya. Yang kalau itu dilakukan sekarang oleh Allah di alam di bumi ini, kita akan tidak bisa bikin perahu. Dan andaikan kita bisa bikin perahu, kita kebingungan siapa yang naik. Waktu perahunya Nabi Nuh itu yang naik jelas yaitu yang nggak mau ikut Nabi Nuh. Yang naik adalah yang ikut Nabi Nuh. Yang lainnya nggak mau ikut, nggak naik perahu. Sekarang kalau misalnya sekarang ada bahaya banjir besar atau segala macam pokoknya yang bencana-bencana di Indonesia, terus Anda bikin tempat perlindungan, apa bunker, apa perahu, apa apapun, itu yang masuk kira-kira siapa? Semua orang yang ingin menyelamatkan diri toh. Meskipun dia mungkin yang bikin kacau, tapi kan dia yang juga nanti masuk ke dalam perlindungan. Jadi kita sekarang tidak punya konstelasi kemasyarakatan seperti di zaman Nabi Nuh. Waktu itu jelas mana orang kafir, mana muslim, mana munafik, mana musyrik, bahkan belum begitu ada. Ketika Rasulullah Muhammad SAW baru mulai ada kategori munafik dan musyrik. Sekarang ini kan ketoke muslim tapi munafik, ketoke munafik tapi musyrik, ketoke musyrik tapi kok kafir, ketoke kafir tapi kok muslim, ketoke gak karu-karuan saiki iki. Raine ketoke ganteng, tiba-tiba gendeng gitu. Jadi sekarang ini sangat sukar Pak untuk menyelamatkan gitu. Jadi oleh karena itu ketika kita sampai kepada puncak ketidakmampuan sebagai manusia, kita tetap tenang karena berarti urusannya Allah ini. Berarti Allah ini yang bisa. Itulah. Itu sama dengan penyakit yang tidak bisa disembuhkan, virus misalnya. Anda jangan pikir dokter ngerti virus itu apa dan bagaimana menyembuhkannya. Jangan dipikir ilmu kedokteran tahu apa sebabnya orang kanker. Kira-kira tok itu. Jane. Nuduh-nuduh ini bisa menyebabkan kanker, ini bisa menyebabkan, ya nek diterusno hidup bisa menyebabkan mati. Kawin bisa menyebabkan stres. Ya toh. Menjadi sekolah dan menjadi sarjana bisa memperbanyak jumlah pengangguran kan gitu kan. Kalau diterusin begitu ya banyak. Tapi malam hari ini yang kita ambil adalah bahwa kita
sebagai individu atau sebagai siapapun dalam perusahaan, dalam bernegara, kita akan sampai kepada satu titik, satu batas di mana kita tidak bisa mengelak bahwa Allah lah yang akan menyelamatkan kita. Oleh karena itu, untuk permohonan doa beliau, dan kita tidak pasti, yang dikabulkan belum tentu saya dan mereka, Pak. Yang dikabulkan adalah permintaan sampean. Salurannya kita ikut mendoakan. Ya, tetapi alasan Allah mengabulkan jangan-jangan sampean sendiri gitu, Pak. Karena sampean berendah hati minta doa kepada para jamaah, maka Allah menghormati kerendahan hatian Anda, dan Allah mengabulkan karena kerendahan hatian itu, tidak karena Raine, Rarek dan aku. Tapi kita tetap melakukannya ya. Ila hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala nuhin fil alamin. Salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Selamat. Bismillah. Bahwa kalau ada sedikit lobang, ada sedikit sesuatu yang tidak perfect, itu merupakan kedermawanan Allah untuk menunjukkan bahwa posisi kita bukanlah posisi malaikat dan Allah. Posisi kita adalah posisi manusia biasa yang membutuhkan kerendah hatian dengan selalu diberi kekurangan-kekurangan. Gitu ya. Oke, teman sekalian, sebelum saya mohon kepada manajer navigasi dan keamanan dan security, ini JMKB rek. Ini pejabat tinggi kabeh gak kaya dapurmu itu. Gak jelas kan itu. Tapi kan aja, kon dikenek ngono ya mesti minder lah. Lah cak nun opo? Lah padha ya aku sampai umur sudah tahun ini belum bisa mengambil keputusan profesi saya apa. Lah cilaka aku, Pak. Sampai 64 tahun saya itu belum bisa mengambil keputusan profesi saya itu apa. Ya apa ini, Pak? Maka beliau umur 56 tahun sudah harus off. Laku sudah 4 tahun di guru ngambil keputusan. Ibarat dor, kabeh wis mlayu mubeng aku cek ngene. Dadi aku iki, Pak, ustad yo dudu, kiai yo gurung karuan, ulama yo apa iya, seniman yo gak tapek temenan, intelektual yo kapan sekolahe, gak jelas aku iki, Pak, sampai saiki, Pak. Nah, dalam bahasa Arab ada yang namanya profesi ku bahasa Arab yang tak telekno. Bahasa Arab apa? Profesi itu hanya 3, Pak, dalam Islam, Pak. 1 nenandur, ziro'ah. Nenandur itu tidak hanya petani sama nelayan, nenandur itu apa saja yang sifatnya benih. Jadi misalnya kalau Habibie ya dia menanamkan benih-benih teknologi pesawat. Misalnya sayap pesawat itu hasil karya Pak Habibie. Itu semua keamanan yang sayap begini-begini itu Pak Habibie. Itu orang nomor 1 dunia teknologi pesawat di dunia yang tidak dipakai di Indonesia sendiri, dan perusahaan beliau PTN dibunuh oleh negaranya sendiri dan pemerintahnya sendiri gara-gara harus memenuhi persyaratan utang ke IMF. Maka perusahaan Habibie harus dipateni. Kan gitu. Itulah negara kita, itulah Indonesia. Menurut saya. Ya, gak apa-apa. Nah, Iwan ngomong apa dengan Pak Habibie? Jadi yang bagian nanam, Pak. Jadi misalnya nanam jati, terus nanti kedua sinaah. Sinaah itu yang membuat jati menjadi kayu, menjadi tiang, menjadi apa. Jadi yang bagian ngambil tambang itu termasuk yang tanam. Kemudian ada yang kedua sinaah, yaitu sing gawe. Jadi petik dadekno ayam goreng. Gitu ya, Pak. Gitu. Kapuk dadekno kain, sak piturute dan seterusnya dan segala macam. Ini pemanaan tradisional bisa, modern bisa, banyak macamnya. Termasuk nandur pikiran, ya toh. Aku iki nandur, awakmu engko sing
ngolah engko akhirnya awakmu woh. Nah, ketika wis woh, baru profesi yang ketiga yaitu namanya tijaroh, yang memasarkan. Nah, di situ ada jual beli. Nah, bandara ini jual belinya jual beli jasa. Bukan karena dia ingin menjual jasa, sebenarnya tidak ada jual jasa. Tetapi orang yang dikasih jasa itu wajib bersyukur kepada orang yang memberi. Ngerti tak gak? Jadi misalnya kon nyelit, aku nyelit duit nang awakmu 1 juta. Cek gak riba aku balekno piro? Cek gak riba? Jadi aku nyilih kon 1 juta, aku balekno 1 juta. Gelem kon tak silih ngono. Terus yang nyilih awakmu 10. Gelem kon. 10 juta kok silihno kanca gak balik. Ndak maksudnya iki nek 1 juta yang balekno 1 juta ngono. Oke ya. Ki nyun sewu iki. Nyun sewu ya. Ini ngomong soal jasa. Kalau saya nyilih duitmu berarti sampean berjasa enggak sama saya? Berjasa. Terus kira-kira saya wajib bersyukur apa tidak? Saya harus berterima kasih enggak sama Anda? Ya apa nek aku berterima kasih dengan aku balekno 1,2 juta? Olah tak gak? Ayo ditandani berpikir. Cek gak riba, kon aku kudu balekno 1 juta ngono. Ya apa? Loh, sing jenenge riba iku 1 juta balekno 1 juta. Apa ya apa asal usule? Saiki nek aku balekno 1,2 juta mergo aku matur nuwun nang awakmu dan aku wedi karo Gusti Allah, kon iku disili gak matur nuwun. Terus kon tak kei 1,2 juta riba tak gak? Jadi sembahyang subuh wajib tak gak? Nek saiki. Nah, riba dan tidak riba itu ada asal usulnya. Aku nyele motor awakmu, kudu tak balekno persis pas tak silih. Gak tak iseni bensin nih. Gak tak umbah. Ya apa? Ya apa karem? Sing bener sing ndi? Sing bener itu tak balekno luwih apik apa tak balekno luwih elek? Apa pancet? Lah iya. Jadi kalau saya nambahi uang yang saya kembalikan kepada Anda, itu karena saya orang yang harus bersyukur kepada Anda, matur nuwun. Ayo, iki cara berpikir lho iki. Ya kau gak ngomong undang-undang lho iki. Kira-kira ngono iku bener tak gak? Nek ono tadi saya cerita sama Pak Yuwono, kalau ada karyawan PLN dan dani listrik di rumah kita menek-menek dengan resiko, terus nanti kita ditelepon oleh kepala kantor PLN, Bapak tolong jangan kasih tip kepada karyawan saya. Bener tak gak kepala kantor ini? Ayo bener tak salah? Aku takon, hae apa? Dek kok ngongkon-ngongkon aku ngelarang-larang aku. Aku anak buah ta? Aku lak sing duwe omah, sing nyewa listrik. Lah kok diatur-atur karo sing tak sewa? Dia hanya punya hak kepada karyawannya, tidak punya hak kepada saya. Betul enggak? Jadi kalimatnya bener tak? Pak jangan memberi tip. Bener tak gak? Sing bener kan karyawannya ditelepon, kowe ora entuk njaluk tip, njaluk gak oleh. Tapi nek ngekeki. Api, gak mek boleh, api. Aku jawab waktu itu, Pak, ojo meneh tak kei duit, tak kei mangan, tak kei kopi, tak pek mantu loh hakku. Masya ya mau aku mantu kayak gini, aku. Tapi hakku rek. Cara berpikir ya dek. Jadi di negara kita ini masih banyak kelemahan-kelemahan seperti itu. Nah, saya tidak tahu di bandara saya tidak punya kritik apa-apa. Ya, tapi pokoknya kadang-kadang kita tuh salah mikir, gitu loh. Yang tidak boleh itu minta. Di Jogja ada pengumuman, jangan memberi uang receh kepada pengemis, ono pengumumannya. Jadi ngemis itu gak apik. Sing ngemis cilik-cilik di dalan gak oleh, tapi sing ngemis lewat lembaga-lembaga dijunjung-junjung. Anggerono banjir, ayo kita tolong saudara kita nomor rekening. Gula ngemis ya. Jadi pengemisan nasional yang uangnya jadi bertriliun-triliun dipuji-puji. Sing wong ngemis
njaluk recehan 100-200-1000 dizolimi gak karu-karuan. Ngono ya. Jadi ini salah cara berpikir. Saya tidak mengecam siapa-siapa kecuali yang merasa terkecam. Jelas ya? Jelas ya? Oke, jadi soal listrik tadi tahu. Saiki misalnya ini, tadi ada juga pengumuman. Jadi ono gambar gratifikasi. Tangan yang ini terus yang ini nolak. No gitu kan. Ngono ta? Ono ngono Pak gambar ya. Itu ya. Aku mang mikir. Ki janjane hukum gratifikasi ki ya apa sih jane? Ono gubernur mantu gak oleh dikai kado. Aku takon kapan gubernur mantu iku? Gubernur iku gak duwe tugas gawe anak gak ono, Pak. Gak duwe tugas mantu ya gak ono. Mantu iku dudu urusane gubernur, mantu iku urusane bapak. Ya ta gak? Karo besane lah ngono. Lah mosok gak oleh dikai kado. Nek DE mewajibkan anak buahnya atau rekanan kerjanya untuk memberi kado, itu enggak boleh. Tapi nek ono teko ngekai masuk gak oleh. Jadi gratifikasi ku ya apa? Sekarang ada kantor yang memberi izin usaha. Nek kon gak nyogok, gak nyuap, dingel-ngel gak ditandatangani, gak dikek-kek usaha, betul tak gak? Terus begitu kon ngekei ketangkap tangan, menyuap. Ngono ta? Aku takon, iku suap ta peras? Pemerasan apa penyuapan? Lah didelok asal usule arek. Gitu loh. Germo karo artis. Sing salah germone te artise. Sing paling pol salahe. Masa ana uang meneng-meneng ngedol arek wedok. Nek gak arek wedok dhisik sing njaluk didol. Nggih ta mboten? Lah kok saiki germone tok sing dielek-elek. Ngono lho. Dadi Indonesia iki anjene bokonge karo ndase kualik. Ya iki contoh rek, tapi aja muring-muring ya. Jadi apa mang rek jenenge rek? Ayo fix you ta one more night. Loh, fix you kalah kon. Kalah kon. Berarti nomor piro iki nek DKI? Agus kan iki berarti kan. Kalah DKI nyalon Jawa Timur iki. Jadi rakyat itu kayak panci andase. Ya ta gak? Lah mancik ndek kene kok diinggati tak mancik ndase iko lak ngono ah. Dadi mek gawe panci-pancian. Mulane kon aja gelem dadi kawula kon. Dadi yo menungso ae lak ngono ah. Kawulane kawula Allah dudu kawula padha-padha menungso. Ngono ya rek ya. Oke. Sudahlah, Indonesia itu kalau dia percaya diri dan mau menjadi dirinya sendiri, maka Indonesia itu betul-betul merupakan satu kelengkapan makhluk dan bangsa yang paling unggul yang bisa memimpin dunia. Itulah sebabnya orang Indonesia tidak boleh menjadi dirinya sendiri. Kita dibunuh pelan-pelan secara sangat sistematis melalui media, melalui pemikiran, melalui buku-buku, melalui cara berpikir, melalui apa saja. Sehingga kita tidak percaya diri padahal kita itu unggul segala-galanya. Dan keunggulan kita salah satu yang terpenting adalah kita tidak ingin mengungguli siapa-siapa. Kita ini kalau ingin unggul caranya tidak dengan numpai tapi malah mangku. Ya tak gak? Makanya kita itu selalu memangku orang lain. Mulane raja-rajane biyen yo mangku bumi, mangku buwana, mangku wanita muda, mangkurat gitu. Karena kita tidak ingin numpai uang, kita tidak ingin ngendas-ndasi uang. Kita itu menampung dunia dan memangku dunia, kan gitu. Itu yang menyebabkan kita gampang dijajah orang karena kita terlalu baik. Kemarin Kiai Kanjeng acara sama Pak Enggar, Menteri Perdagangan, dan kesimpulannya adalah Indonesia itu terlalu baik. Dite-ite nggih matur nuwun Masya Allah. Nggih Masya Allah, mbok malih ngono kan. Diperkosai sampai menggah-menggah sing memperkosa. Sing diperkosa takon niki mpun ta ngono kuwi. Ya apa? Sing perkosa mpun monggo mboten napa-napa sampe terus aku. Sebelum saya mohon kepada beliau dari
yang memimpin proses navigasi maupun yang security, saya mungkin nyumbang jalannya ke situ. Jadi ini kita punya judul Manjada Wajada. Jadi nyuwun sewu itu wa sama jadanya yang terakhir itu nyambung. Itu satu kata. Bukan wa itu dan. Wajada itu satu kata. Wajada artinya yajidu. Wajada yajidu itu artinya menjumpai. You get it ya. If you are kalau kamu bersungguh-sungguh kamu akan mendapatkannya. Manjada, man siapa? Man ini juga bahasa dunia, Pak. Jadi kalau man dalam bahasa Arab itu artinya siapa, menunjukkan kepada manusia, bukan pohon, bukan batu. Kalau bahasa Inggris man, sama Pak. Man, nek coro Jawa man, paiman. Coba. Sugiman. Jadi sama Pak, pokoknya man itu tanda makhluk hidup manusia laki-laki gitu. Jadi bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jawa ternyata sama, itu sama dengan bumi. Kalau bahasa Inggris earth, bahasa Arab art ya, sama unsurnya. Ardun atau art, kalau bahasa Jawa ardi. Ardi. Temen ya apa wacon dolek ono kamus-kamus bahasa Jawa. Ardi itu artinya bumi. Gitu ya. Jadi sama kok, bahasa kita itu sama. Dan itu lebih tua bahasa yang Jawa daripada yang Arab maupun yang Barat. Tuh, tapi tidak usah kita omongkan malam hari. Nah, manjada wajada itu sebenarnya akurasi dan presisi. Jadi kalau kita memang meniati sesuatu, maka kita fokus sampai ke tingkat sangat akurat terhadap sesuatu yang kita tuju, yang merupakan kewajiban kita ini, sampai tingkat presisi. Presisi itu dalam ilmu disebut hikmah. Pelakunya namanya hakim. Hakim itu artinya orang yang memiliki pandangan dengan tingkat presisi yang terlembut dari titik kebenaran, maka dia disebut hakim. Hasilnya adalah hikmah. Jadi hakim adalah ahli ilmu hikmah. Jadi unsurnya ha, kaf sama mim gitu. Jadi beliau ini harus akurat. Beliau ini hakim yang luar biasa, tapi ini disebut hakim kok rumangsane wong fakultas hukum. Rumangsane wong kehakiman. Padahal beliau pekerjaannya harus sangat presisi. Tidak boleh keliru dikit-dikit, tidak boleh. Tolong Pak jelasin sama anak-anak ini, kan pasti mereka agak awam lah soal ini Pak. Jadi misalnya naik pesawat, kan nanti kan di atas, karena pilot melihat secara manual di radarnya maupun dengan matanya dia melihat sesuatu yang dia minta diizinkan untuk manuver sedikit. Itu batasnya seberapa. Kalau nanti tiba-tiba ada simpangan sama pesawat lain itu ke kanan apa ke kiri kan, itu kan semua ada aturannya gitu. Jadi mohon Pak sambil jelaskan, seperti Pak Habibie disayang sama Pak Harto karena Pak Habibie itu suka menjelaskan yang begitu-begitu dan Pak Harto ndelongop. Ngono to biu alah yo ngono to gitu. Jadi Pak Habibie itu dikagumin sama Pak Harto karena Pak Harto kan wong desa. Sementara Habibie canggih kayak begitu, jadi kalau cerita pesawat Pak Harto seneng banget. Delongop itu, oh ngono toh, oh iya toh, oh gitu. Itu sama dengan kalau di Kanjeng Pak Nevi ini. Pak Nevi itu, waduh. Jadi misalnya nunggang bis bareng-bareng Kiai Kanjeng, ngono iku dhek orang langsung nunggang, dia memperhatikan semuanya, dijemok, kocone. Kalau naik pesawat, kemarin naik pesawat sama saya Pak Nevi ini belakang ini, pimpinan Kiai Kanjeng. Jadi kan kabeh iki wis disiapkan untuk efisien dan efektif. Jadi misalnya seat belt ya. Apa? Iki kan ono lobange, terus ono pokaane dibuka titik, terus dilebokno ceklek. Nah nek buka kan iki dibuka titik, set karo dijawil ngene terus straight lak metu. Iki gak Pak.
Nevi itu gara-gara dia memang dibatek Pak. Mbok kaget aku. Apa ini? Ternyata Nevi nyopot seat belt. Lah dadi wis wah wis. Dadi dhek ya dia anu lah. Lah ya apa latihan numpak motor Pak telat. Merasa bersalah saking menunjukkan bahwa dia merasa bersalah langsung dijagang langsung ditarik kuncinya iki sak gagang-gagange Pak. Sruwet terus latihan. Begitu di tengah-tengah latihan lagi loh, kisah omah-omah itu gimana gitu. Coba itu enggak boleh terjadi di penerbangan tuh Pak. Jadi hati-hati kalau ada penumpang yang namanya Kiai Kanjeng itu harus ada pengawasan khusus Pak. Soalnya gak ono sing gak jebol mesti jebol Pak. Jadi nek kendaraan ngene iki, lah ono ngene aja. Iku mesti copote terus. Mbuyo apa ceritane? Aja meneh kok kendaraan Pak. Omahe iku zaman awal-awal Kiai Kanjeng tuku rondong lho Pak. Apa itu jenenge mobil sing gak ono irunge, carry. Jadi dia bikin bagasi apa jenenge garasi persis sebesar carry. Suatu hari bisa meningkatkan mobilnya menjadi kijang yang ada hidungnya. Begitu mlebu gak cukup. Bokongnya lak njek dalan. Karo dheke dibobol ngarepe. Temboknya dibobol dan tidak perlu pokoknya pas irunge iku temboknya dibobol dan itu adalah kamar belajar anaknya. Jadi anaknya nek sinau bengi ku mejone yo. Itu efisien dan efektif itu. Daya apa coba? Jadi nyetir Pak. Wis mesti lali nih ta, ngisi oli rem, oli mesin mesti lali. Engko ndek dalan, ndek tengah dalan, ndek Wonosari kate nang Ponorogo ngono. Sos koyo kobong Pak. Ndek tengah alas ya Pak. Ya apa carane? Kan bengkel gawe apa? Mudhun leran diuyuhi Pak. Lumayan dia mati tuh akhirnya Pak, wong diuyuhi kok. Terus liya-liyane gak ngritik ndokong kabeh ngoyo. Ya apa Kiai Kanjeng ya. Iki nek tak terusno iki gak acara iki. Mek cerita Kiai kan rusak ono kae tapi tadi naik pesawat pertama sama saya Pak ke Makassar Pak. Jadi kan pokoknya yang paling bahaya naik pesawat itu waktu paling bahaya itu ketika landing, nomor 2 ketika take off. Kalau di atas itu relatif aman kan gitu. Nah yang kita yang belum pernah naik pesawat kan wedine naik pas munggah itu. Dan itu kan karena ada perubahan tekanan udara dalam dan di dalam dan di luar badan kita. Sehingga telinga bisa sakit dan seterusnya. Jadi teman-teman bilang sama Pak Nevi, pokoknya naik wis arep take off sing shot Pak, anil. Ya, dengan begitu ada keseimbangan tekanan udara. Ono dihapusi karo arek-arek. Temenan Pak, begitu pesawat kate diumumno ini kita segera take off terus sapa sing shot iki? Ternyata menjelang take off itu harus sing shot apa? Sing shot itu anil apa? Bersiul. Nah, Pak Nevi bersiul. Gitu. Terus zaman biyen si oleh ngerokok, Pak. Dulu masih di Mandala di apa tuh bagian belakang. Nah, dia selalu saya ajak selalu belakang ngerokok. Dulu sempat boleh, ada bagian yang boleh merokok di belakang. Begitu wis arep mendarat kan ndak boleh lagi, sudah harus dimatikan. Dia wis dicecek ngene iki terus nah burung mati. Belum mati itu apinya. Karo dhek dikan ngene. Jadi apa jenenge iku tekike iku dikuwen ngene karo drijine iku untuk meyakinkan terus gak peduli panas sudah kok dikan ngene. Saking jadi Pak Nevi itu adalah orang pertama yang masuk surga. Saking polose wonge. Oh tanggung jawab ya. Oke Pak Mas. Sakno tapi nek iku. Masa dinepno ndek Sheraton lho Pak. Kiai Kanjeng kok taruh Sheraton. Aku dene Balai RK lah.
Di Sheraton langsung masuk suite room Pak. Ada 2 macam lubang kloset toh, ada yang untuk kencing, ada yang untuk beol. Dia keliru beol di tempat yang kencing. Wis kadung ditokno, ndelok nisor lho kok gak ono bolongane. Tapi dasar Kiai Kanjeng kan manusia yang punya integritas dan tanggung jawab yang besar. Saat itu juga langsung dilih. Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Sampai sekarang Kiai Kanjeng berapa lama pun tidak ketemu di antara mereka, mereka menolak salaman sama Pak Nevi. Si eling malah mindah. Kayak ya mesra ini ya, bukan ngenyek ya, kemesraan ya. Oke, cake wis ta. Wis ta aja diprovokasi aku wis. Wis cukup iki nemen iki san. Apa lho? Rukue bojone ndok barang. Mau kena mangan tisu. Tapi sing kanggo itu kita merukunkan Madura lawan Dayak, Pak. Saya mensweeping 4 kabupaten dengan Kiai Kanjeng untuk mengumpulkan kepala-kepala masyarakat 2 ini. Dan itu bertaruh nyawa, bertaruh santet, bertaruh segala macam. Di puncaknya itu dari di Mempawah, Rasawijaya, Pontianak dan Sanggau. Di Sanggau ini puncaknya saya sudah menemui kepala suku Dayak, kepala masyarakat Madura, tinggal karena sudah beres kepalanya nanti kita kumpulkan masyarakatnya di lapangan. Ketika kita mau berangkat ke lapangan, Pak Nevi tidak ada. Mana nih Pak Nevi kok? Kita segera berangkat ini ngamuk iki wong Mbak Dayak irek. Akhirnya dicari sama Pak Blodong sama Pak Bobit yang ngibot sama yang main biola tuh nyari lagi ke hotel di atas. Jadi Pak Nevi itu sedang di depan wastafel toleh ini. Ternyata cawete diumbah. Toleh. Diintip karo arek-arek. Merasa aman, tidak ada yang lihat. Cawete mari dipres digawe Mas. Digawe. Ya Allah, digawe loh. Jadi aku lah merasa rada cerdas aku iki. Tapi tidak pernah kecerdasan saya itu membayangkan ono wong nganggo cawet sing mari diumbah langsung tinggo. Aku gak tahu. Arek angon ae gak lho nih. Lah kok pimpinan Kiai Kanjeng ngono ya apa ya Allah. Dadi ku mang ndek panggung mesti metu-metu to telesik ku mang ya. Iso lho lakon ya Allah ya Allah. Efisien itu namanya Pak. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya persilakan Bapak dulu atau panjenengan dulu, Pak Nur Hasan atau Pak ya, monggo. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya muliakan Cak Nun serta para pejabat yang ada di panggung ini serta para jamaah Ma'yah yang saya muliakan. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama pada malam ini dalam rangka merayakan ulang tahun ini sebenarnya Cak Nun. Ulang tahun Angkasa Pura yang ke-53. Mari kita doakan bersama semoga Angkasa Pura 1 khususnya Bandara Juanda Surabaya semakin jaya, semakin baik di dalam memberikan pelayanannya. Dan tentu saja berkat doa kita mohonkan kehadirat Allah ke depannya akan lebih jaya lagi. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Cak Nun tadi bahwa di dalam pengaturan lalu lintas penerbangan harus presisi. Surabaya adalah bandara kedua terpadat di Indonesia. Setelah Jakarta Soekarno-Hatta,
jumlah lalu lintasnya take off dan landing ada 1.100 pergerakan per hari, tetapi Jakarta memiliki 2 landasan pacu atau yang disebut tadi runway. Surabaya hanya 1 landasan pacu, jumlah lalu lintasnya 400 sampai 450 pergerakan per hari. Setiap 2,3 menit pasti ada pesawat yang melakukan beraktivitas di landasan. Hanya 2,3 menit pasti ada pesawat. Dan Surabaya merupakan target wisata. Kita berharap di tahun 2017 ini akan bisa mendatangkan 15 juta wisatawan tuh di Indonesia. Surabaya, Bali dan Jakarta adalah bandara yang akan menjadi tujuan wisata. Di atas wilayah udara Surabaya ini ada 13 rute. Jadi tidak hanya jalan aja yang diberikan nama, Jalan Juanda, Jalan Sutomo, Jalan Ahmad Yani. Di udara juga ada penamaan jalan yang disebut rute. Rute-rute itu disebut dengan kode-kode penerbangan Whiskey 45, W45 atau M655. Rute terpadat kelima di dunia adalah rute yang dari Jakarta menuju Surabaya. Terpadat kelima di dunia. Bisa bayangkan rute terpadat penerbangan kelima. Rute di atas Surabaya ada 13 rute, 10 rute adalah rute domestik yang melintas Surabaya, 3 rute adalah rute atau jalanan di udara, rute internasional dari Singapura menuju Australia atau sebaliknya, Brisbane, dan Surabaya memiliki khususnya untuk navigasi pelayanan penerbangan tadi yang disebut pengatur lalu lintas udara, kita memiliki personil ada 86 orang yang kerjanya di tower itu. Tower ada di bawah, di sini ruang sini ada radar. Kita di dalam memberikan pelayanan dibantu alat bantu navigasi, ada radar. Radar itu bisa melihat titik-titik di mana pesawat itu berada. Dan data yang kita lihat tidak hanya pesawat, tetapi kita bisa melihat ketinggian pesawat berapa, bergeraknya kemana, kecepatannya berapa, kecepatan pesawat tersebut. Nama pesawatnya apakah Garuda, apakah Lion, apakah AirAsia, namanya ada labelnya, lengkap. Kecepatan, ketinggian, arahnya kemana, semua ada. Jadi titik-titik di dalam layar radar tadi terlihat. Apakah pesawat ini bergerak menuju utara, ataukah selatan, terlihat. Yang tidak ada nama, cuma nama kita, atau nama pramugari Pak ya, nggak ada di sana. Dia hanya nama-nama pesawatnya saja. Ketinggiannya, jarak yang aman antar pesawat dengan pesawat adalah 1000 kaki secara vertikal. Jadi kalau Anda bisa melihat pesawat seolah-olah tabrakan, sebenarnya itu masih ada jarak 1000 kaki. 1000 kaki itu kurang lebih 300 meter. 300 meter kalau. Nah, jarak yang aman secara horizontal, lateral 5 mile. Dengan ketinggian yang sama 5 mil antara pesawat dengan satu dengan yang lain. Jadi sejajar begini 5 mil. 5 mil kurang lebih 8,6 kilometer jarak antara satu pesawat dengan yang lain. Itu aman. Kenapa tidak boleh berdekatan? Berdekatan karena kalau kita pernah naik kapal laut, kalau kita melintas di air, di belakang ada gelombang. Di udara juga begitu. Jadi antar pesawat tidak boleh terrapat karena yang di belakang nanti turbulensi. Apalagi pesawat yang di depan besar, di belakang kecil. Bisa turbulensi, bisa malah melintir efeknya. Sehingga jarak yang aman 5 mil atau 8,6 kilometer tadi. Lalu untuk membimbing pesawat ini supaya mendaratnya tadi yang disampaikan Cak Nun presisi, kita dibantu alat navigasi yang disebut dengan ILS, Instrument Landing System. Instrument landing system ini membimbing pesawat secara vertikal, sudut pendaratannya, dan secara horizontal membimbing pesawat supaya lurus dengan landasan pacu. Sehingga pesawat tidak mendarat di atap rumah orang. Pesawat tidak mendarat di tempat lain. Dan supaya masuk sudutnya sesuai,
ada yang disebut glide slope. Di dalam instrument landing system itu ada dua komponen, localizer dengan glide slope. Komponen glide slope adalah untuk vertical guidance, membimbing secara vertikal. Komponen localizer supaya lurus dengan landasan. Pesawat karena pergerakannya sangat cepat, kalau di Surabaya, alhamdulillah berkat masyarakat Surabaya yang sudah sangat mendukung, sudah sangat menjadi manusia-manusia yang ikut mengamankan, karena penumpang pesawat adalah musafir. Kalau tadi disampaikan oleh Cak Nun bahwa setiap langkah kita adalah ibadah. Tidak hanya sholat saja. Setiap langkah kita, kalau kita niatkan buat Allah, kita ibadah. Musafir, penumpang yang ada di dalam pesawat adalah musafir. Musafir wajib kita bantu. Oleh karena itu masyarakat juga wajib membantu supaya keselamatan, keamanan pesawat ini bisa berjalan aman, bisa mendarat dengan selamat, maka kita wajib sama-sama menjaga keamanannya. Termasuk saya dapat pesanan di tempat di bandara lain, Bapak tahu tuh laser. Laser itu kalau menyenter ke kaca kokpit tempat pilot, saya baru juga melihat ternyata itu laser itu bukan titik begini, tetapi masuk pecah itu. Pecah sehingga buram, pilot tidak bisa melihat. Bahayanya laser. Laser begitu masuk ke kokpit, pilot blur, nggak bisa melihat. Buta sekejap. Bapak-bapak bisa bayangkan kita mau mendarat tiba-tiba buta gelagapan kalau kita habis bangun tidur, tiba-tiba kena cahaya tuh gelagapan. Di darat kita nggak mengetahui, kita kira main-main. Ternyata itu sangat membahayakan. Pernah satu saat terjadi di Soekarno-Hatta, mudah-mudahan sini tidak terjadi, di Soekarno-Hatta, ketika akan mau mendarat, pilotnya gelagapan nggak bisa melihat. Karena kita memiliki alat bantu radar tadi, kita yang dia melihat instrumen saja. Oke, Anda belok ke kanan sekarang sekian derajat. Nah, Anda sekarang sudah lurus. Dia cuma bisa menolong, saya kena laser ini. Dan itu terbukti bahwa laser itu begitu masuk ke kaca kokpit, dia pecah. Tidak titik begini aja, dia pecah. Jadi kaca itu biru semua atau hijau semua. Dan dia sama sekali tidak bisa melihat. Akhirnya dia cuma bisa minta tolong aja, tolong saya dibantu, saya nggak bisa melihat ini. Seperti itu. Nah untuk itu mari kita jaga keselamatan penerbangan. Tidak hanya laser, layang-layang juga, mercon, kembang api. Bapak bisa bayangkan itu yang di sayap pesawat itu adalah tangki bahan bakar. Di bawah sayap sendiri ada mesin. Kalau ada 60 ton itu bahan bakar di sayap itu. Jadi tangkinya pesawat itu adalah sayap. Sementara pesawat bisa terbang karena ada sayap. Karena sayapnya itu. Jadi pesawat terbang itu bergantung di sayapnya itu. Kalau nggak ada sayapnya pasti ceblok. Dan apabila mercon itu meluncur mengenai mesin pesawat, apa yang terjadi? Bola api. Hitungannya detik. Pesawat itu benda yang melayang, tidak boleh tersenggol, tidak boleh tersentuh, layang-layang saja bisa mengganggu. Kena layang-layang, beberapa kali terjadi, kena layang-layang. Layang-layang sekarang sangat canggih, benangnya bukan benang biasa, benangnya udah yang bukan senar lagi, yang gede begitu, tampar. Sehingga di Bali sampai keluar peraturan daerah tidak boleh menaikkan layang-layang. Kan layang-layangnya udah gede-gede, segede-gede rumah layang-layangnya. Termasuk balon udara yang menggunakan api, ada perayaan. Kita beberapa kali dapat teguran, pesawat melintas dengan ketinggian 3.000 kaki, bisa disamperin balon api, balon udara yang di besarnya menurut cerita dari pilotnya kurang lebih 2,5 meter lebarnya ini. Jadi tidak, katanya perayaan, mungkin Cak Nun nanti bisa menceritakan kali. Perayaan ketika Ramadan atau mau Lebaran, mereka menerbangkan balon
balon udara mah peresmian balon udara yang ada gasnya. Jadi mengandung gas udara terbang sampai ketinggian 33.000 kaki. Pesawat melintas pun melihat ada balon itu. Bapak bisa bayangkan balon itu membawa api, kalau kena sayap yang ada mesin tadi bawa bahan bakar 60 ton, sebentar aja itu prosesnya Pak, sekian detik meledak. Jadi betapa bahayanya balon api, tadi mercon, layang-layang, air-air ini ada drone. Drone itu adalah yang remote tapi bisa terbang. Itu kalau masuk ke mesin pesawat, tahu jadi kembang api di udara Pak. Untuk itu mari kita sama-sama jaga keselamatan penerbangan khususnya di Bandara Juanda. Sehingga kita ketika mau tahun baru kita mengkhawatirkan akan ada kembang api, perayaan. Kita selalu mengingatkan pada pilot untuk mereka menyiapkan diri apabila ada kembang api ini segala macam. Mereka harus melaporkan. Tugas saya sebagai pengatur lalu lintas udara akan melaporkan ke Pak Kepala Otoritas Bandar Udara yang akan menindaklanjutin tentang itu. Mari kita doakan bersama, semoga pelayanan di Bandara Juanda makin hari semakin baik dan keselamatan penerbangan semakin meningkat. Saya rasa itu, terima kasih sekali lagi kepada kita semua. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat konkret teman-teman sekalian, jadi apa yang jangan sampai kita lakukan, yang selama ini kita tidak tahu bahwa itu begitu berbahayanya. Sudah pasti kita tidak bisa memenangkan, sama dengan sepur loh Rek. Ya sepur gelem gak gelem ya liane kudu leren lah. Jadi naik pesawat, ya pesawat jadi nomor satu kan ya apa nyawane sakmono kae gitu kan. Jadi ya tolong itu kita perhatikan betul. Rupanya yang bikin jenengan stres tuh nek pas tahun baru, Idul Fitri, ngono Pak ya. Iya. Ya oke. Sekarang kita persilakan kepada untuk security Pak, untuk hal yang langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami manajer security, mungkin juga sama dengan yang disampaikan Pak Nur Hasan dari JM Airnav terkait dengan himbauan. Jadi tugas kami di bandara adalah untuk mengecek barang bawaan, termasuk ya kita ini yang akan naik ke pesawat. Ada beberapa memang yang dilarang di dalam penerbangan. EV-nya adalah untuk keamanan dan keselamatan pesawat dan yang ada di dalamnya. Jadi di sana kami personilnya cukup banyak di bandara ini, ada hampir kurang lebih 740-an yang ada di Bandara Juanda ini. Kemudian dilengkapi juga dengan peralatan-peralatan yang membantu di dalam pemeriksaan keamanan. Ada X-ray, ya. Kemudian ada juga walkthrough istilahnya, ada yang kalau kita periksa, kalau yang pernah naik pesawat atau pernah ke bandara yang suka diperiksa itu dengan menggunakan metal detektor. Kemudian di Bandara Juanda juga kami memiliki hampir 400 CCTV. Jadi pergerakan kalau Bapak Ibu sekalian mau berkunjung kemudian atau ngantar atau menjemput keluarga di bandara mungkin yang umroh gitu, terekam semuanya di CCTV. Ada barang-barang yang sering ya, kami dalam 3 bulan rata-rata itu ada barang yang memang tidak boleh dibawa. Yang sering terjadi adalah gunting, pisau,
korek. Ini jenisnya memang udah terpantau di CCTV, di X-ray itu. Ini yang sering terjadi, yang sering dibawa oleh kita. Tidak tahu itu kelupaan atau memang sengaja untuk kebutuhan di tempat tujuan nantinya. Nah, ini saya menghimbau untuk kalau membawa barang-barang semacam ini supaya dibagasikan. Artinya yang masuk di bagasi pesawat. Jadi tidak menjadi bahan tentengan. Ya. Itu belum yang termasuk kalau ada rangkaian-rangkaian yang memang barang berbahaya, termasuk cairan pun nggak boleh. Yang melebihi dari 100 mili. Termasuk mungkin guyonan ya. Mungkin kemarin kita baru dengar bahwa ada dua orang kita yang umroh tertahan di sana karena guyonan bom. Gimana panjenengan mungkin sempat dengarkan TV mungkin atau baca koran ada tertahan karena hanya guyonan. Mungkin begitu mau diperiksa bawa tas ditanya, isinya apa mas? Bom. Perkara ini. Ya, pasti diproses. Ya, diproses oleh PPNS. Di sini dalamnya mungkin nanti anak buahnya Pak Dadun Kohar itu nanti akan proses. Jadi nggak boleh. Dilarang untuk kita guyon yang sifatnya membahayakan terhadap penerbangan. Ya. Jadi kasus-kasus yang kayak gini sering terjadi mungkin karena ketidaktahuan. Tapi ada guyonan yang konyol ini yang menjadikan kecelakaan untuk diri sendiri maupun orang lain. Ya, banyak hal-hal memang yang dalam sehari itu banyak banget tentunya yang kita sita atau memang nggak boleh dibawa. Kita sarankan untuk dibagasikan karena ada nggak sempat atau nggak mau karena dianggap barang ini barang cuman gitu aja gitu kan. Padahal ini mungkin dibutuhkan, silakan untuk dibagasikan, boleh. Kalau melalui bagasi, tapi yang jelas nggak boleh dibawa di dalam kabin. Ini yang sering, kemudian barangkali himbauan juga bagi kawan-kawan, Bapak, Ibu, para hadirin, mungkin yang pernah ke Bandara Juanda, kemudian juga pernah ketinggalan barang, mungkin ya, ketinggalan barang barangkali, nggak tahu tas, atau mungkin HP, atau apa. Tolong segera hubungi dengan kawan-kawan dari Aviation Security yang ada di bandara. Insya Allah barang nanti bisa ketemu, bisa kembali. Tadi sampaikan bahwa kami punya alat deteksi yang bisa memonitor semua yang ada di sini. Kemudian yang kedua himbauan juga, karena Bandara Juanda ini juga sudah sering mendapatkan penghargaan, baik itu internasional maupun nasional. Ya. Kita ada yang terakhir di awal-awal tahun 2017 kita mendapatkan predikat nomor 1 tentang ketepatan waktu pesawat. Tepuk tangan untuk kita semua ini. Ini dunia, bukan Indonesia. Dunia yang mengakui bahwa Bandara Juanda adalah nomor 1. Kemudian kebersihan toilet kita pun nomor 1. Kemudian WiFi tadi yang disampaikan oleh Cak Nun juga kita nomor 13 dunia. Jadi cukup banyak penghargaan yang saya mengimbau kepada Bapak, Ibu, Mas, Mbak ya semuanya terkait dengan masalah ketertiban mungkin ya, kalau nanti berkunjung menghantar saudara atau siapapun, mari kita sama-sama untuk menjaga ketertiban yang ada di bandara, khususnya bagi para perokok ya. Kadang-kadang kita udah tempat merokok kemudian sembarangan, kita merokok di mana aja ya. Tadi sampaikan, saya tadi udah dapat obat ini, nggak tahu obat atau apa ya Cak Nun ya. Tadi sampaikan bahwa ternyata tembakau itu tidak jahat, katanya gitu. Mudah-mudahan benar. Benar ya? Benar. Rupanya bisa jadi obat kanker katanya gitu. Mudah-mudahan benar. Ya, jadi saya mohon untuk para pengunjung yang nanti ke bandara, mari kita sama-sama ikut merasa memiliki sehingga Bandara Juanda nanti tertib
dan tetap menjadi the best, ya, menjadi juara dari sisi semuanya. Khususnya adalah dari sisi pelayanan terhadap para pengguna jasa. Demikian, mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu Garuda GIA itu Pak mendapat penghargaan internasional juga karena sikap budaya pramugari dan pelayanannya. Jadi di luar ada disiplin dan akurasi terhadap aturan, sebenarnya juga ada ekspresi budaya. Jadi setiap perusahaan itu punya kultur. Nah, Garuda itu pramugari dan apa itu namanya, orang-orang cabinnya itu, cabin crew-nya itu sangat manusiawi dibanding kalau Anda naik pesawat di Norwegia, apa di Belanda, apa di mana. Itu nek mesem iku rodok temenan mesem ngono lho. Tapi kalau di pesawat-pesawat lain mesemnya itu mesem birokrasi, mesem aturan karena memang wajib untuk mesem. Nah, arek-arek iku ganjane mesem temenan gitu loh. Nah, kita jangan sampai kehilangan itu karena hanya orang Indonesia yang punya. Iya, jadi kan gini, nyun sewu, ini sebelum nomor ini ya. Jadi wah ini diterang dawa, tapi salah satu peringatan Tuhan itu gini. Ada definisi mengenai orang fasik. Fasik itu definisinya adalah orang yang lupa kepada Tuhan sehingga dia lupa kepada dirinya. Kelihatannya sangat sederhana. Oke, jadi ada hubungan antara lupa diri dengan lupa kepada Tuhan. Jadi lupa diri membuat lupa Tuhan buat lupa diri. Nah, diri ini kan berlapis-lapis Pak. Pak Nur Hasan sebagai bapak sebuah diri, Pak Nur Hasan sebagai laki-laki sebuah diri, Pak Nur Hasan sebagai anggota di RT, diri yang lain lagi. Beliau yang bertanggung jawab terhadap navigasi seluruh pesawat, orang lain lagi. Demikian juga para karyawan Angkasa Pura di bandara itu. Dia sebagai, kan setiap karyawan dia representatif perusahaannya. Jadi setiap tindakan seorang karyawan itu mewakili seluruh perusahaannya. Jadi ketika Anda bekerja di Juanda, Anda bukan diri Anda yang di rumah. Anda bukan bapak dari anak-anak Anda. Anda bukan seorang muslim yang sedang beribadah, sholat. Tapi Anda adalah khalifah dari perusahaan. Khalifah itu artinya gini, kalau Tuhan menyebut aku menciptakan khalifah di bumi itu artinya, khalifah itu artinya dari kata kholf itu di belakang Pak. Jadi sampean gini, burine Gusti Allah. Gusti Allah nang diparane sampean melok. Itu namanya khalifah. Jadi secara fisik Anda ada di perusahaan ada di belakang Anda, tapi secara prinsip perusahaan ada di depan Anda. Jadi setiap tindakan Anda itu adalah tindakan perusahaan. Setiap kata-kata Anda, nadanya, ekspresi mukanya, semua itu mewakili perusahaan. Kelemahan di Indonesia di situ. Kalau sudah bagian A, nanti ada problem apa, dia bilang itu bukan bagian saya Mas. Padahal kita klien tidak tahu menahu mengenai bagian-bagian. Kita taunya Anda adalah wakil dari perusahaan. Kan begitu. Itu saya kira harus ada upaya terus-menerus untuk mensinergikan. Nah, yang disebut lupa diri adalah ketika kita lupa pada fungsi yang sedang kita jalankan. Orang nyopir truk, tapi berpikir seperti nyopir mobil sedan. Beda enggak akibatnya? Karena rasa dirinya bukan rasa truk tapi rasa. Jadi ketika cari haluan, ketika ada ngatur-ngatur awak di tengah lalu lintas, dia merasa menjadi sedan bukan menjadi truk. Kan menjadi bahaya. Demikian juga karyawan, demikian juga pegawai. Dan siapapun yang bekerja di suatu tempat, dirinya adalah diri kontekstual ketika dia melakukan sesuatu. Nah ketika begitu Anda masuk Juanda bekerja, Anda adalah khalifahnya Angkasa Pura. Berarti di belakangmu ada Angkasa Pura, di depanmu ada Angkasa Pura. Kamu harus berjalan sesuai dengan punya perusahaan. Nah, tinggal Angkasa Puranya, Pak GM-nya dan seluruh jajaran elitnya membuat peraturan-peraturan yang lebih diperluas, tidak hanya aturan teknis, tapi juga mendidik karakter dan budaya dari para petugas-petugasnya. Yo,
Ya apa kene iki wong sing bayar Pak. Kene iki mlebu bandara mergo bayar. Terus sehingga pelayanan tuh nomor satu kan tidak di sikap teknisnya tapi di raine Pak. Kita mboten. Nek raine gak ngenaki ngene iki ya apa ya gitu ya. Jadi saya kira nomor satu itu ekspresi budaya ya. Karena bagaimanapun perusahaan ingin tampil beradab, ingin tampil berbudaya. Maka itu harus Anda diwakili oleh setiap karyawannya kan begitu. Iya nek sampean iki kan urusan karo kepethuk klien nek sampean. Gitu. Kepala security juga tidak pernah ketemu kan anak buahnya yang ketemu gitu. Tapi kalau Anda karyawan, Anda kan depan karo konsumen, depan karo yang harus Anda lain dan itu harus kudu dianu Pak, kudu training bener Pak soal itu Pak. Wong kadang-kadang arek-arek garu sebabnya gini. Kan hakikat peraturan harus dikasih tahu ke mereka. Hakikat aturan itu begini, apa sebabnya ada aturan itu apa sebabnya. Kan ada asal usulnya. Misalnya iki ono panganan rek, terus nek ngarepku iki ono bapakku nonton. Kira-kira nek aku ngekek panganan sing tak kek dhisik kon ta bapakku. Itu kan urusan budaya. Itu ya teman sekalian. Jadi setiap orang mestinya mendapat perlakuan standar budaya yang tertentu dan memang ada orang-orang tertentu yang memang ya pancen ono variasi-variasi dalam birokrasi. Gitu loh. Kon duwe warung masuk mbokmu teko kok perlakukan podo karo pembeli-pembeli yang lain kan enggak mungkin kan itu. Jadi kita harus detail, kita harus punya presisi, kita harus punya koordinat yang tepat gitu. Itu yang disebut kalau enggak berarti fasik. Jadi orang fasik itu enggak ada urusan dengan akidah, Pak. Enggak ada urusan dengan akhlak. Urusannya sebenarnya dengan ketepatan budaya. Karena kita lupa posisi kita. Loh aku sing enak lah kaya aku iki rek, gak jelas tau aku iki sapa kan itu. Itu rada enak, rada bebas aku gitu. Sing penting aku sopan karo awakmu ngono tok. Tapi kan saya tidak mewakili apa-apa. Nah, sementara kalau perusahaan pelayanan itu harus perfect, harus dalam tanda petik sempurna untuk betul-betul tampil sebagaimana filosofi dan budaya perusahaannya kepada yang dilayaninya atau para konsumen. Kira-kira ngono rek ya. Oke. Waktu tinggal sedikit teman-teman sekalian, ya kudu ikhlas kon rek wong kon dayo, aku ya dayo ya. Nah, saiki tanya jawab boleh. Atau satu nomor dulu dari Kiai Kanjeng atas permintaan sampean tuh beliau-beliau yang akan nyanyi, terserah. Apik nek sampean nyanyi, sing pinter nyanyi sapa Pak sampean Pak? Sing pundi? Niki nggih. Komandan saya Pak, komandan saya. Betul ya? Iki berarti kiai kabeh iki. Sampean ora asal usule kata kiai Pak. Angger dijaluk untuk iki ae ngono. Akhirnya ternyata sing ditunjuk terakhir oh iku kiai kan gitu. Coba asal usul kiai ngono ceritane. Ngono rek asal usule kok nek gak tau maca kono mulane sing sregep maca. Jogja itu asal usule mergo nek kon ngombe teh di Jogja dikai jog ya ngono lho. Dijog. Jadi teh ana mocine dicoki meneh, dijogi meneh. Maka orang Belanda yang datang ke sana menyebut itu kota Jogja mergo angger rono mesti jog ya. Sing duwe omah Jogja gitu ceritane. Gak ro kon ya. Wong ku yo ngarang aku. Begitu Londone tutuk Solo, gak ono jog ndek Solo, Pak. Sak gelas. Akhirnya Londone toleh-toleh di antara mereka. Solo, ngono itu. Akhirnya Solo jenenge Pak. Ngono ceritane. Sidoarjo kok tak karangno sih Pak. Urip pisan masa gak guyon rek. Ya ta wong didoleki temenan ya gak eruh lho rek. Saya dijadikan kemesraan, dijadikan rasa syukur itu aja. Pengetahuan dijadikan rasa syukur, ketidaktahuan juga dijadikan rasa syukur. Lah enak sing ngene iku ya. Itu jadi gak gelut ae bendino iki kate gak kon kok aja melok gelut ya rek ya. Aja melok gelut ya rek ya. Saya dulu janji sama Allah sebelum dilahirkan bahwa aku mengabdi kepada Allah, aku mengakui Allah, mengabdi kepada Allah dan aku akan bermesraan dengan semua makhlukmu di muka bumi ngono aku. Dadi aku gak iso gelut.
Aku gak iso musuhan. Grantes aku nek musuhan iki mlebu temen. Dadi nek ancene musuhan paten-patenan ae wis, nah wis gitu. Ngono lho. Nek gak mesra-mesraan ae, ya gak usah musuhan. Aku musuhan. Soalnya nek musuhan iku mek situk kemungkinan mati tau urip ngono tok. Ya ta. Dimane cacat-cacatan di WA, cacat-cacatan di medsos gaya apa melanu gak duwe medsos lho aku. Aku gak duwe Twitter, gak duwe Facebook, gak duwe sembarang aku. Gak duwe. Tapi Facebook jenenge aku sak mbrek. Wong akeh, Pak. Nek 30 ya ono, Pak. Ono Cak Nun, ono Emainun Najib, ono Muhammad, ono Mbah Nun, wah macam-macam. Gambarku kabeh. Gua gagah-gagah ngono iku zaman lawas-lawas. Padahal aku gak roh aku. Saya tidak tahu sama sekali mengenai medsos, Pak. Tidak tahu sama sekali. Dan monggo sak karepmu kon kate lapo kon. Gitu. Aku gak melok-melok. Ngene iki direkam karo arek, Pak. Meneng-meneng ngene iki. Meneh marang-marang di YouTube, Pak. Akhirnya Bu Mega ngelundase. Golek ya aku, waduh kok Cak Nun ngomong gitu ya, ngono kuwi. Akhirnya rapat pusat PDIP, terus saya sudah dapat resumenya dan ada kesimpulannya gitu ya. Itu gara-gara arek-arek nyolong di Menturo atau di Jombang. Gitu loh. Padahal acara kita ini bukan acara politik dan saya tidak pernah ngomong untuk statement politik. Saya ngomong ini untuk anak-anak saya, ini kelas kita, ini sanggar kita, ini musola kita, ini masjid kita, ini adalah padepokan kita. Ini bukan pernyataan-pernyataan politik untuk Indonesia. Ngono ya Rek ya. Cuman karena tidak terbatasnya medsos dan internet, maka apa saja bisa dijadikan engko apa dikarang karo judulnya dikai sing gede-gede sing gak-gak iku. Cak Nun memarahi Habib Rizik. Oh, nok meneh. Oh, nok ngono-ngono iku. Cak Nun apa mengkritik siapa meneh? Wis mbopo arek. Padahal arek iku dodolan judul, Pak. Like terus oleh duit ngono lho, Pak. Ngono gitu. Wis dadi aku iki ganjaranku akeh. Wis. Lah ya apa wong aku diedel-edel terus karo arek-arek. Ya wis gak apa-apa, ati aku meneh-meneh tak delok kon teko cendela swarga iki. Engko arek-arek. Mulane tangun aku meneh ya. Guna gak tega aku tak sekondo malaikat Mas Ridwan sakno arek niku. Malaikat Ridwan to. Tak sakno arek niku jane niate apik kok. Mboten kok ngelek-elek kula mboten. Ngono karepe nggih apik, karepe niat tulus kok niku sakno. Ancene bentuknya memang manipulasi tapi arek-arek gak nyejo kok arek-arek iku saking cintane kan gitu. Lah ya apa wong tengah-tengah ndonga selfie malah wis kurang ya apa sih. Tawaf Pak. Rombongan to nek tawaf iku biasanya grup-grup rombongan nganggo tali lho. Ngono mencolot tali, canun mencolot tali cak, foto. Ya Allah, arek-arek iki. Aku terus aku malaikat nyun sewu wis arek-arek muncul. Gak enak. Ya Allah, gak leren-leren ya Allah. Mlebu Juanda iku mbuping piro aku Pak. Tapi aku seneng gak apa-apa lah. Saya jabatan saya itu, saya punya banyak kekasih. Saya dicintai banyak orang karena saya mencintai mereka. Tidak mungkin aku mendapatkan cinta kalau aku tidak terlebih dulu memberikan cinta kepada mereka. Gitu, iya tak? Ngono rek. Ya tapi ojo nemen-nemen kok rek. Ya Allah, kadang-kadang gue saking polos ya rek. Isu-isu guru ngadus mlebu Juanda. Terus kepethuk wis ngantuk ndek Surabaya Cafe ngono, Pak. Ngene wis kadus pegel terus ono sing teko, "Cak, sampean pun tuwek nggih." Oh, lho cangkeme koyo ngono iki. Lho wong kok gale tuwek lho ya apa sarane. Ono lho sing tega ngomong ngono iku. Ya Allah, arek iki. Aku ya iya rek ya apa jenenge menungso mau gak iku cangkemku. Atiku tak tunyo temen raimu ngono. Ya Allah, arek sapa sing takon rek? Ayo sapa sing takon. Nanti kita nyanyi campur sari satu deh, Pak. Ayo siap-siap takon, tak daftar sik mari ngono lagu mari ngono pertanyaan. Satu, oke. Oke, langsung maju ke sini Mas, langsung naik ke sini. Ayo silakan Mas, langsung naik ke sini ya. Oke, langsung.
Pak, ini nanti tidak mungkin disiplin sampai jam 12, mungkin agak melebar-lebar dikit ya Pak ya. Tidak apa ya Pak ya? Ya nek sampai subuh itu jenenge geragas. Indonesia ini rusak karena masing-masing mempertahankan harganya. Ya toh, Jakarta itu yang benar bagi A adalah itu, bagi B adalah itu. Kedua-duanya ngaku Bhinneka Tunggal Ika, kedua-duanya ngaku NKRI, tapi tidak ada yang mau nurunin dan naikin harga sebagaimana orang beli dan orang jual gitu loh. Jadi tidak akan pernah selesai. Oke. Oke, Rek. Ya bismillah, tapi ojo situ-situ ya, ojo telu ya Rek. Pertanyaan biasanya telu, Pak. Situ tapi daftarnya 1A, 1B, menurut 2A, 2B, 2C. Gendeng kan iki ngono. Situ-situ ya. Oke, saiki lagu sik ya. Syukur kan melok nyanyi ya. Aku njaluk campur sari agit mau masuk selawat karo barat-barat tok. Aku njaluk campur sari sitok ngono. Kita persilakan secara spontan. Mikrofonnya disiapkan. Ayo, Rek. Sewu kutha sing tak lelani, sewu kutha tak lakoni, nanging kabeh padha ora ngerteni lungamu ning endi. Pirang taun anggonku goleki sepene durung bisa nemoni wis tajong lalekake aku ora ngapusi isih tresno sliramu umpamane kowe wis mulya lila aku lila ya mung siji dadi banyu. Aku pengen ketemu sengaja sagede motor kanggo tombo kangen jroning dodo. Lalekake jenengmu saka atiku satemene aku ora ngapusi isih tresno sliramu umpamane kowe wis mulya lila aku lila ya mung siji dadi panyanyi aku pengen ketemu
kangen jroning dada.